سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah terpisah selama sebulan kurang lebih, karena ngisi sebulan sekali ya. Kita pada siang ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Kemudian kita juga bisa melanjutkan kajian kita yang mana terakhir yang kita bahas kalau nggak salah itu masalah adab qada'il hajat ya, adab-adab ketika membuang hajat, baik di tempat yang memang disediakan untuk buang hajat atau di luar tempat itu ya, di lapangan, di hutan, di kebun misalnya. Ini gimana adab-adabnya dan apa saja yang dimaklumkan, ini sudah kita bahas ya. Pembahasan kita di siang hari ini kita lanjutkan, yaitu babul mashi ala khuffain, bab yang membahas tentang membasuh kedua sepatu. Jadi sepatu ini ntar sepatu yang seperti apa akan kita bahas. Jadi dalam Islam kita memiliki satu keistimewaan khusus syariat agama Nabi Muhammad SAW. Ini boleh mengganti membasuh kaki ketika wudhu dengan membasuh sepatunya saja. Nah ya, seperti yang dikerjakan oleh baginda Rasul SAW. Bahkan di sini dikatakan ya, wa qala sayyiduna Hasan al-Basri haddatsani sab'una sahabiyyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala khuffai. Telah menceritakan, menghadiskan kepada saya, kata Imam Hasan al-Basri ya, 70 sahabat bahwasannya Nabi pernah membasuh ya, mengusap dua sepatunya. Nah ya, ini rukhsah keringanan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh, tapi dengan syarat-syarat, nggak serta-merta boleh ya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, apakah lebih utama wudhu dengan membasuh kaki atau basuh sepatunya saja ya, maka jawabannya al-afdal qasrul rijlain. Yang afdal itu membasuh kedua kakinya. Tetap yang afdal seperti itu, cuma ini keringanan saja ya, dapat keringanan. Kemudian walaupun yang afdal itu membasuh kaki, tapi ini ada dua orang yang lebih bagus, lebih utama membasuh sepatunya. Siapa itu orang yang dimaksud? Yang pertama, liman yashukku fi jawazil mashi, bagi orang yang memiliki keraguan tentang bolehnya membasuh sepatu, mengusap sepatu. Ustaz, saya dengar katanya kalau kita wudhu itu boleh ya, sepatu kita nggak usah copot sepatu ya, kita usap aja. Nah, sepatu kita nggak usah membasuh kaki, tapi kita usap aja sepatu kita dengan air. Emang boleh tuh Ustaz? Katanya ada yang bilang boleh. Misalnya dulu saya itu beberapa bulan yang lalu ada nanya seperti itu. Tahu orang bisa apa ini? Ya, kalau dia hadir sini jawabannya sekarang nih, ya biar jelas gitu. Ternyata boleh. Saya mau Ustaz, kayak boleh. Nah, bagi orang yang punya keraguan tentang boleh tidaknya membasuh sepatu sebagai ganti mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki, maka dia lebih afdal mengusap sepatunya supaya yakin bahwasanya itu benar-benar syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti menjamak mengqasar salat. Kalau kita mau pergi jauh kan itu dibolehkan menjamak, menggabung salat, mengqasar salat 4 jadi 2. Ya, ini lebih afdal sebenarnya itmam. Lebih afdal itu sebagian ulama mengatakan lebih afdal itu salat pada waktunya 4/4.
menurut sebagian ulama. Tapi lebih afdal juga menjamak dan mengqashar bagi siapa? Di antaranya bagi orang yang punya keraguan bahwasanya menjamak dan mengqashar itu boleh dalam syariat. Masa sih boleh? Masa sih? Benar boleh, benar. Nah, orang model begini nih lebih afdal jamak dan qashar supaya yakin bahwasanya itu termasuk syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi karahiyatul mashi. Lebih afdal juga mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki. Bagi siapa? Bagi orang yang ada pada dirinya itu rasa tidak suka mengusap sepatu. Saya kayaknya nggak seneng nih model-model gini. Ajaran apa nih? Mengusap sepatu kan yang benar basuh kaki. Nah, berarti ada rasa tidak suka dengan syariat Nabi Muhammad. Di antaranya itu mengusap sepatu. Nah, orang model begini yang nggak suka ada rukhsah, lebih afdal buat dia kerjakan itu syariat seperti itu, mengusap sepatu. Cuma kalau bagi kita ya, saya sih percaya Ustaz itu boleh, dan saya nggak benci kalau ada orang mengusap sepatu, itu lebih afdal basuh kakinya, gitu ya. Nih, ini kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, membasuh kaki atau mengusap sepatu, ya. Kemudian hukum mengusap sepatu ini ada 5, ya. Kapan dikatakan 5? Yang pertama, wajib ngusap sepatu, nggak usah basuh kaki. Nah, ya. Kapan wajib? Idza tawaqqafa alaihi idraku waqti sholati fardhin aw nahwiha. Apabila seseorang kalau seandainya dia wudu, ya, dia wudu nih. Kalau waktu sholat udah mepet. Kalau saya basuh kaki saya 3 kali atau sekali, kelamaan nih, keburu habis waktu sholat, nggak sempat takbiratul ihram, udah masuk waktu sholat yang baru, sholat asar misalnya. Tapi kalau saya ngusap, sepatu saya kan lebih cepat, udah selesai, ya. Maka saya masih menemukan waktu sholat, maka wajib dia mengusap sepatunya saja, tidak boleh dia membasuh kaki, karena akan membuat dia keluar sholat di luar waktunya. Jelas kira-kira? Yang pertama. Cuma ini namanya orang parah banget ini, ya. Sholat udah mepet, jangan biasain begitu. Ya, yang afdal itu sholat di awal waktu, paling afdal, ya, atau tengah, ya, yang terakhir mepet banget, ya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, awal waktu ridwan, sholat di awal waktu itu mendapatkan ridhonya Allah, ya. Keridhaan Allah itu kalau dapat di awal waktu, ya. Wa awsatu dan pertengahan waktu, ya. Kata Rasulullah itu maghfiratullah, dapat ampunan Allah, ya. Rahmatullah, dapat rahmatnya Allah. Jadi tingkatan ridho itu lebih tinggi dibandingkan rahmat, ya. Tengah-tengah nih, tengah waktu. Kalau akhir waktu bagaimana? Afullah, dapat maaf dari Allah, maafin doa, ya. Nah, kita terserah yang mana ini, mau dapat maaf doa atau mau dapat ridhonya Allah, ya. Kalau Allah sudah ridho, wah, ini urusan semua gampang lah. Mau minta apa aja dikasih, Allah ridho, ya. Cuma ya sama seperti kita, ya. Ya aku maafin dari ya kita namanya udah bagus tuh, ya. Kagak dimarahin, udah dimaafin. Itu bagi orang yang sholat biasa di akhir waktu, gitu ya. Jadi wajib mengusap sepatu bagi orang yang sholat di awal waktu, di akhir waktu, dan seandainya dia membasuh kaki nggak sempat sholat dalam waktunya, sudah keluar waktu, maka wajib dia mengusap sepatu. Ini yang pertama. Yang kedua, mandubun, ya, sunnah saja dia mengusap sepatunya jika kana saya futu bi ghusli rijlaihi sholatul jamaah, ya. Seandainya kalau dia membasuh kaki, maka dia tidak akan mendapatkan jamaah. Bukan nggak bisa waktu, bukan, tapi ada jamaah. Wah, kalau saya basuh kaki saya nih telat, saya jamaah udah keburu salam, ya. Sedangkan nggak ada orang jamaah lagi, saya tinggal sendirian, maka disunahkan dia mengusap sepatunya, tidak membasuh kakinya. Jelas ya? Tapi seandainya dia basuh kakinya, tidak mengusap sepatu, ya nggak apa-apa juga. Tapi artinya dia akan sholat sendirian, tidak berjamaah. Sedangkan kita sangat-sangat dianjurkan untuk berjamaah dalam sholat 5 waktu apalagi, ya. Ini kalau bisa jangan sampai ketinggalan di rumah, kalau memungkinkan di masjid nggak sempat dijamaah, pulang ke rumah ada istri belum sholat, ajak sholat. Ada anak belum sholat, ajak sholat berjamaah. Ya dimanapun, di rumah ke, di masjid ke, di kantor ke, nggak ada masjid nih di kantor, nggak ada musola, jamaah sama teman-teman, gitu ya. Ini berkahnya di hidup kita. Kata Rasulullah, orang yang mendawamkan sholat jamaah, di antara fadilahnya
urusannya Allah gampangkan, rizkinya Allah lancarkan, ya, umurnya Allah panjangkan, kemudian dikubur nanti nggak ditanya sama malaikat. Walaupun atau pertanyaannya yang gampang-gampang aja bisa menjawab pertanyaan malaikat, dan yang hebat lagi nanti ya di padang apa ketika kita melewati jembatan ini melewati kata Rasulullah seperti kilat menyambar cepat masuk surganya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sholat jamaah ini ya. Jangan sholat sendirian untuk sholatnya ini ya. Nah, kemudian hukum yang ketiga mubah ya, al aslu fihi idza lam yalbashu ibtizalan. Hukum awalnya membasuh sepatu itu, mengusap sepatu hukumnya mubah saja. Ya boleh, ya. Kalau Anda mengerjakan boleh, tidak juga apa-apa, gitu ya. Kemudian hukum keempat makruh. Kapan makruh mengusap sepatu? Takrirul mas'i wa ghaslihi. Makruh mengusap sepatu apabila diulangi berkali-kali. Makanya sunnahnya itu mengusap sepatu sekali aja, ya. Atau makruh juga makruh apabila kita nyiram sepatu, nggak usap, nyiram, ya, membasuh, disiram sepatu. Ini makruh. Kenapa? Ya, li'annahu ya'ibul khuf, akan dapat merusak sepatu. Nah, kalau sering-sering kena air bisa rusak, akhirnya bisa dipakai lagi sepatunya. Nah, ini makruh makanya, ya, nggak haram, cuma makruh saja. Yang kelima hukumnya haram, ya. Kapan haram membasuh sepatu? Idza kana maghsuban, apabila ya sepatu yang dipakai itu sepatu kosong. Ya kan? Biasa banget nih orang kita sendal digosok, ya. Apalagi kalau pengen wudu, ya. Tempat wudunya agak jauh. Sendal kita sendal kulit, sendal mahal, ya. Wah, mana nih? Sendal orang sendal jepit, pakai aja udah. Bukan sendal masjid, bukan sendal buat jemaah, bukan. Sendal orang pribadi dipakai, paling sendal plastik pula. Yang pakai juga boleh paling nih. Nah, kita nggak tahu nih. Menggosok ini hati-hati. Hukumnya sama seperti mencuri, ya, dosanya sama. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau mencuri nggak niat balikin, kalau gosok niat balikin. Jadi menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya dan tidak tahu ridhonya atau tidak. Menggosok. Ini hukumnya sama, seandainya rusak maka kita wajib mengganti, wajib doman, gitu ya, dan minta maaf sama tuh orang. Maka usahakan biasakan jangan menggosok, ya. Seperti misalnya Jumatan, pas keluar Jumat atau sholat jamaah di masjid, keluar nggak ada sendal, nah kita hilang, wah, kalau saya hilang nih, ya. Tiba-tiba ada sendal nganggur, ini nganggur kayak nih, orang udah nggak ada, pakai aja dah, jangan sampai itu gosok juga. Walaupun kita nyangka, jangan-jangan yang habis sendal dia nih tukar nih, misalnya nih, ya, itu jangan. Mendingan kita nyeker aja dah, beli sendal lagi, ya, lebih aman seperti itu. Khawatirnya itu sendal bukan sendal yang nyolong, ya, sekarang kan semuanya pakai sendal orang juga. Nah, jangan. Mendingan kita beli sendal baru lagi, ya. Oke, kemudian ini masalah hukumnya. Kemudian berapa lama diperbolehkan mengusap sepatu saja, nggak membasuh kaki, ya. Muddatul masjidil mukim yaumun wa lailatun. Bagi orang yang mukim, arti mukim di sini enggak bepergian, enggak sedang dalam perjalanan, ini diperbolehkan selama 1 hari 1 malam. Kayak kita nih, kan namanya orang mukim nih, bukan nama sedang musafir. Maka kita diperbolehkan mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu selama sehari semalam saja. Dengan syarat-syarat tadi ya. Intinya tahu dulu kita berapa lama boleh basuh sepatu, mengusap sepatu sehari semalam. Ya. Kemudian walil musafir salah satu ayam bilayaliha. Bagi orang yang sedang musafir perjalanan jauh, ini diperbolehkan selama 3 hari 3 malam. Kalau mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam, ya. Tapi dengan syarat, wa syartus safar an yakuna mubahan tawilan. Safar yang diperbolehkan untuk mengusap sepatu, ya, ini apabila safarnya ini safar yang mubah, bukan maksiat. Karena hukum safar juga macam-macam, ya. Hukum safar ini ada safar yang wajib seperti haji pertama kali, umrah pertama kali ini wajib, ya. Kemudian safar yang sunnah, ziarah Rasulullah, ziarah aulia, ziarah orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, ya, ziarah kerabat kampung misalnya nih, niat misalnya terkait itu sunnah, ya, ziarah orang soleh itu sunnah, ya. Kalau ke pacar, ziarah ke pacar ini, berkunjung ke pacar termasuk safar yang haram.
ya. Karena safar ada yang mubah ya, biasa kita bepergian kemana-mana mubah ya, nggak ada maksiatnya. Ada yang makruh. Safar makruh seperti apa? Safar orang yang berdagang kain kafan. Bahkan jualan kain kafan itu ya, kita ingin safar nih untuk jualan kain kafan, ini hukum makruh. Kenapa? Otomatis kalau orang yang jual kain kafan, apa yang diharapkan? Ada yang meninggal gitu kan. Nanti ngarepin orang meninggal. Nah itu ya. Tapi emang harus ada yang jual. Kalau ada yang jual repot ini. Gitu. Ya. Itu. Jadi kalau safar untuk bepergian itu untuk jual kain kafan makruh. Ada juga safar yang haram. Nah ya, safar yang haram seperti apa? Safar pengen nonton dangdut. Ada konser dangdut nih. Ya. Si fulana ada jumpe, ada dempe, ada ya. Ada ting-ting, ada cita-cita ya. Nonton. Wah, ini safar mana? Mau di Bandung, nonton, jangan ke Bandung. Ini safar haram. Jadi kalau safar haram ini nggak dapat rukhsah, nggak boleh dia mengusap sepatu, nggak boleh jamak kosor, nggak boleh, karena safarnya haram. Ya kan ini rukhsah keringanan. Ya, safar pengen nyolong. Wah, gue pengen nyolong, man, Surabaya, orang kosong lumayan. Siap nggak datang? Siap Surabaya, ayo. Wah, safar pengen nyolong. Ini haram, nggak dapat rukhsah, nggak boleh jamak kosor. Kali gitu ada orang pengen nyolong, masih ingat sholat juga gitu. Sholat, tapi nyolong, itu sholat juga dong, ya. Ini ditarik, ada cerita lucu di Hadramaut. Zaman dulu orang-orang salaf, orang-orang soleh, itu ada juga zaman orang-orang soleh itu, ya, aulia, ada maling juga. Ya, karena kondisinya banyak orang-orang soleh, malingnya pun keikutan soleh. Jadi dia kalau pengen nyolong, sholat istikharah dulu. Sholat istikharah, ya, sholat istikharah dan sholat hajat dan berdoa, ya Allah tunjukkan saya rumah orang kaya yang nggak bayar zakat. Jadi saya nyolongin rumah itu gitu. Subhanallah, ini maling zaman dulu nih. Kalau sekarang dia gitu, ya kadang kagak sholat. Zaman dulu saking itu malingnya begitu tuh. Bagaimana ulamanya, bagaimana orang solehnya, malingnya masih doa pengen nyolong. Saya nyolong orang kaya yang nggak bayar zakat. Jadi saya nyolong ngambil hak orang-orang miskin di situ. Masya Allah, nih zaman dulu gitu. Nah, kalau safar haram, tidak boleh dia ngusap sepatu. Termasuk safar haram juga safar seorang istri tanpa izin suami. Ini nggak tahu ada perempuan nggak disuruh ingat ini, ya. Istri itu nggak boleh keluar rumah selangkah pun tanpa izin suami. Ini kalau menjadi si soleha begitu. Makanya sampai ada pepatah mengatakan an-nikah ribul mar'ah. Nikah itu seperti perbudakan buat perempuan. Artinya apa? Kalau udah nikah, maka dia harus tunduk nurut sama suaminya dalam hal ya taat, bukan hal maksiat. Jangan keluar rumah, udah keluar rumah. Ya, dalam satu riwayat itu ada seorang perempuan, ya suaminya lagi pergi jihad. Ya, kebetulan tinggal itu satu atap sama orang tuanya. Ya, lantai 1, lantai 2 gitu kan. Ya. Ya model orang-orang begitu sekarang. Tapi sekarang harus begitu. Nyampur satu rumah cuma berapa lantai gitu. Ya, sama seperti saya numpang mau mertua, ya di lantai 2 betul lantai 1. Ya. Ini suaminya pergi jihad. Dikirim oleh Rasulullah berperang. Suaminya pesan, masa kita yang mah selama saya perang nih, perlengkapan ada semua nih, makanan apa siap semua. Nggak usah kemana-mana, jangan keluar rumah, di rumah aja. Ya, pesan lakinya. Maka sang istri yang soleha ini bilang, ya nggak keluar. Ya, padahal rumah orang tuanya cuma di bawah. Ya, nggak boleh keluar. Karena takinya kan di luar, gitu ya. Nah, orang tua si perempuan ini sang istri ini sakit, kasih tahu, turun deh, liatin nih orang tua lagi sakit. Tapi karena ingin pesan suaminya, dia nggak berani, ya nggak berani. Udah sakit terus sekarang nggak berani. Ngutus pembantunya ke Rasulullah SAW, nanya, saya boleh nggak turun nengokin orang tua lagi sakit? Orang tua nggak jauh, ya kali kalau di sini ke Bogor itu kagak, tinggal turun tangga doang, keluar rumah bentar, masuk rumah lagi. Nah, artinya bisa jangan keluar rumah, kemana-mana nggak boleh. Karena nurut sama suaminya, nggak berani nanya. Kata Rasulullah, apa kata suaminya? Pesannya ya Rasulullah, jangan keluar rumah kemana aja. Kata Rasulullah, hati zauja, taat sama suami. Masya Allah, gimana perasaan itu? Kata cita-cita tersakit itu di sini, ya di dalam hatiku. Mau ngeliat orang tua kagak bisa, karena cuma berapa langkah doang, cuma takut sama pesan suami. Sampai orang tua yang meninggal dunia,
orang pada nelayan, pada takziah, dia mau turun kagak berani. Ngirim utusan lagi ke Rasulullah, belum pulang suami ini. Kata Rasulullah, ati bil zauj, taat sama suami kamu. Ya Allah, gimana perasaan itu? Ya, akhirnya setelah meninggal dunia, dikuburkan segala macam, suaminya baru pulang dari perang. Diceritain, ya, diceritain, orang tua saya sakit, lihat segala macam. Akhirnya mereka berdua datang ke Rasulullah SAW, cerita bagaimana saya salah orang tua karena saya nurut sama suami saya, patuh sama suami saya. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah engkau wahai perempuan, kata Rasulullah, karena bakti engkau, karena taat engkau sama suami kamu, maka Allah menghapuskan dosa orang tua kamu. Lihat, istri ini sembarangan kalau taat sama suami. Ya, makanya perempuan tahu di belakang ada untuk perempuan taat sama suami, jangan sokong sama suami. Ya, kata Rasulullah, seandainya boleh saya nyuruh seorang makhluk sujud sama makhluk lain, saya suruh istri sujud sama suaminya. Kenapa? Saking besar hak suami dan istri. Di suami ini masya Allah tanggung jawab pada istri, pada anak, dunia akhirat itu. Surga neraka di tangan suami. Kita benar, kita soleh, bini kita berangsak, kita diam aja, neraka kita. Hati-hati nih. Kita banting tulang pergi pagi, pulang malam. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, peras keringat, masya Allah. Ya, kadang lembur. Itu buat siapa itu? Sebulan begitu dapat duit, kasih bini, kasih anak, habis kita. Ya, dulu badan saya kurus nih, gara-gara dia jadi gemuk, kayak terbalik harus ya. Ya, masya Allah. Kita buat istri, buat anak, kita ngutang-ngutang dah. Ya, pernah nggak ngerasain ngutang buat istri, buat anak? Bini kita, anak kita nggak tahu dia. Bang, beras habis, iya. Bang, susu anak habis, iya. Popok habis, iya. Bingung dari mana duit ini? Kita ngutang sono sini, dia nggak tahu saat itu. Nih suami nih, buat anak buat istri, ya. Kalau seorang istri keluar rumah nggak izin suami atau suaminya nggak ridho, maka dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat laknat dari malaikat. Selangkah doang tuh. Bini sekarang kan sombong. Ya bang, mau pergi arisan, jangan nama di rumah aja. Apaan sih? Larang-larang, mau deket banget. Itu sombong, dia minta ampun. Masya Allah. Ini kalau ada perempuan keluar rumah tanpa izin suami dikatakan nasyizah, perempuan berkandang. Dapat laknat dari Allah. Maka sang suami tidak wajib menafkahi sampai dia tobat. Coba. Berani-berani keluar rumah, hati-hati istri ini. Ya, dan nggak perlu dah mal-mal tanpa sama izin suami, nggak usah dah. Arisan-arisan nggak usah. Kecuali buat ngaji perkara yang wajib dia tahu dan suami nggak bisa ngajarin. Itu walaupun suami nggak ngizinin, tetap boleh keluar. Bang, sholat yang benar gimana sih bang? Wah, gua nggak tahu, juga ngaji, pernah mondok. Ya, ini mana bang? Saya mau ngaji sama Ustadz Fulan tuh ada pengajian sama Ustadz Maulana. Nggak boleh. Jadi sholat saya gimana? Udah biarin gitu aja. Nggak bisa, pergi nggak apa-apa. Karena perkara yang wajib, sholat, zakat, puasa itu yang wajib. Cuma kalau yang perkara-perkara sunnah, suami larang. Ya, jadi kalau istri safar pergi, walaupun pergi buat misalnya buat yang apa namanya ibadah, saya mau ziarah nih bang, rombongan pengajian ibu-ibu, nggak boleh. Apaan sih bang, orang-orang keluar dosa. Ya, hebatnya seorang suami itu. Tapi kita juga jangan terlalu ekstrim. Ya, mungkin lebih istri gue atur. Orang tua kagak ada. Lebaran nggak boleh, jadi nggak usah begitu juga. Jadi laki toleransi perlu, biar istri juga senang. Ya kan dia ada orang tuanya, ada saudaranya, pengen ketemu, ya sekali-sekali. Kalau perlu kita anterin situ, ya. Ini perlu apa namanya keseimbangan rumah tangga. Nah tapi kalau ada perempuan keluar rumah, maka safarnya tanpa izin suami, maka safar haram. Nggak boleh dia mengusap sepatunya, nggak boleh jamak kosor dalam sholat. Ya segala macam. Ini syaratnya. Syarat kedua, syaratnya harus apa? Safarnya harus safar yang jauh. Dikatakan musafir itu apabila perjalanan jauh. Ulama beda pendapat berapa yang ukuran jauh nih. Ada yang mengatakan 82 km, 85, 90 km. Intinya kalau sudah di atas itu semuanya dikatakan safar yang jauh. Ya kalau kita misalnya dari Gancit mau ke Mestik, saya safar Ustaz. Dari Gancit ke Mestik, berarti saya boleh jamak sholat? Kagak boleh. Berapa kilo? Cuma 4 kilo itu sih. Ya, Bogor, nyampe nggak? 85 kilo atau 60 kilo? Belum nyampe? Nggak boleh jamak kosor. Kalau jamak sebagai ulama masih yang boleh kan, cuma kosor.
Kalau sudah sampai Jakarta sampai puncak pas tuh itu bisa lebih dari 90 km boleh. Dan syarat safarnya bukan safar maksiat. Jelas ya? Ini. Nah, sekarang syarat-syaratnya. Kapan apa syarat-syaratnya orang boleh mengusap sepatunya saja? Syurutu jawazil masjid sittatun. Ada 6 syarat. Yang pertama, lubsul khuffain ala taharatin kamilah. Ketika dia memakai sepatunya, ntar ada syarat-syarat sepatunya seperti apa? Ya. Ketika dia memakai sepatunya, maka dia sudah dalam kondisi bersuci yang sempurna. Ya, maksudnya gimana? Orang yang pakai sepatu, ya, pakai sepatu nih, maka dia harus sudah wudu dulu sempurna. Gak punya hadas sama sekali, baik hadas besar maupun hadas kecil. Gak punya hadas besar, kemudian yang wudu, sudah selesai wudunya, baru pakai sepatu. Nah, ini namanya syarat pertama. Artinya, kalau seandainya orang ya memakai sepatunya, misalnya gini, kan habis basuh muka, basuh kedua tangan, basuh kepala, basuh kaki kanan kiri. Contoh dia baru basuh kaki kanan, dibasuh nih, kemudian selesai basuh kaki kanan, dia pakai sepatu. Basuh kaki kiri, pakai sepatu, maka tidak sah. Maka dia tidak diperbolehkan mengusap sepatunya. Kenapa? Karena ketika pakai sepatu, toharohnya belum sempurna, wudunya belum sempurna. Jadi kalau mau pakai sepatu dan diperbolehkan mengusap sepatu, wudu dulu sempurna, baru pakai sepatu. Jelas kira-kira? Jelas ya? Kemudian syarat kedua, an yakuna qawiyaini bihaitsu la yatakharraqa bimasyil muqim aw fi umuri ma'isyatihi wa masyil musafir fi hajatihi. Syarat kedua, sepatunya itu harus sepatu yang kuat. Ya. Kuat di sini nanti ada syaratnya tuh, ya. Ada syarat ketiga kan. Bagaimana dikatakan kuat? Sekiranya ya bagi seorang musafir, kan 3 malam, kalau zaman dulu kan musafir jalan naik onta gitu kan, ya, ini akan bisa kuat dipakai untuk perjalanan. Atau seorang mukim, sepatunya ini harus bisa dipergunakan sehari semalam, kuat, nggak rusak. Nah, ini ya, karena orang dulu kan sepatu itu dari kulit kambing, kulit onta gitu ya, dari kulit ini. Jadi sepatu yang dipakai itu harus kuat, bisa dipakai untuk melakukan aktivitas seorang musafir 3 hari 3 malam, orang yang mukim sehari semalam. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, an yakuna mani'aini li nufuzil ma' min ghairi khirsi. Ya. Syarat ketiga, sepatunya ini harus sepatu yang tidak bisa air sampai ke dalam sepatunya, yang tidak tembus air ke dalam sepatunya, kecuali dari lubang tempat tali itu sih ya masih tembus, karena kan lubang. Enggak, misalnya kita pakai sepatu nih, kalau saya dulu waktu di Hadramaut itu beli sepatu yang namanya khuf namanya. Khuf itu jadi modelnya itu kayak sepatu ninja, ya, cuma dari kulit nih. Sepatu ninja, tapi ini dari kulit. Kalau sepatunya kan dari bahan, ya. Ini dari kulit. Dan ada yang model pakai tali, tapi rata-rata sekarang pakai resleting. Jadi lebih praktis resleting gitu. Kayak sepatu bot, tapi dia ngeplak di kaki gitu, pas gitu. Kalau bot kan ngebot banget. Ini enggak. Jadi ngepres di kaki, enak pakainya. Ini namanya khuf namanya. Nah, sepatu yang model begini, ini apabila dia kuat dan kalau diteteskan air tidak tembus, kecuali tembusnya dari lubang tali sepatu, nah ini pakai memenuhi syarat. Jelas ya? Cuma kalau sepatu misalnya kayak model sepatu bahan, tembus kayak gini air, tembus berarti nggak memenuhi syarat. Ya. Tapi kalau kayak model sepatu bot, sepatu tentara, nah ini memenuhi syarat. Ya, air tetesnya nggak masuk. Nah, ini memenuhi syarat. Jadi syaratnya sepatu harus kuat, dan yang kedua syaratnya sepatunya tidak merupakan sepatu yang tembus air. Ya, rata-rata kalau khuf itu dari kulit kan tahan air tuh. Ya. Nah, kalau sepatu ninja, sepatu apalagi ya, yang bahan itu nggak memenuhi syarat tuh, nggak boleh. Ya. Kemudian syarat keempat, an yakuna tahiraini. Kedua sepatunya ini harus sepatu yang suci. Tidak sepatu yang najis atau mutanajis. Sepatu yang najis bagaimana? Misalnya bikin sepatu dari kulit babi, ada nggak sana? Ada loh, ya. Atau kulit anjing, najis tuh. Atau bangkai yang belum disamak, najis. Pakai nih, bikin, ya. Itu nggak tahu ya. Kalau yang merek khas papis itu kan gambar anjing, apa dari kulit anjing apa kayak nggak paham. Apa cuma mereknya doang gambar anjing. Ya, kalau seandainya khas papis itu kan dari luar negeri tuh, ya,
kita beli ternyata dari kulit anjing, nah ya itu tidak boleh dipakai diusap karena otomatis akan menjadi najis lagi, karena apabila ada yang kering dan yang basah sentuhan jadi mudah najis gitu ya. Dan nggak pakai kita basah kita pakai sholat karena bau najis gitu ya. Atau mudah najis, atau sepatu suci tapi terkena najis. Contoh ya, sepatunya awalnya suci tapi pas dia misalnya kencing kecipratan air kencing dan tidak dicuci sama dia, otomatis kan ada bekas najis di situ, kita pakai itu maka tidak sah. Jelas kira-kira? Syarat ketiga, keempat, sepatunya keduanya harus suci. Jelas ya? Kemudian syarat kelima, an yakuna satiraini di mahallil fardhi minal jawanib wasufli wala yadhurru kashfuhuma min a'la. Sepatu yang digunakan syaratnya adalah sepatu yang menutupi tempat atau bagian yang harus kita basuh, bagian yang wajib dibasuh. Ingat kalau wudu mana yang wajib dibasuh? Dari mulai mata kaki ke bawah, ini kan wajib dibasuh nih, ya. Oke, berarti sepatunya harus menutupi dari mulai mata kaki sampai bawah. Seandainya, maaf saya menunjukkan kaki saya. Seandainya pakai sepatu, kan ada model begini nih, ya, begini. Ini nggak memenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika sedang wudu. Nah, jadi syaratnya sepatu itu, makanya biasanya khuf itu kalau yang saya lihat di Arab itu, ya biasanya modelnya kayak sepatu ninja agak tinggi segini biasanya, segini biasanya. Terus ada resleting misal gitu. Nah ini memenuhi syarat. Ya, jadi kalau tidak menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudu, maka sepatu ini tidak memenuhi syarat dan tidak bisa digunakan untuk mengusap sepatu saja. Jelas ya? Nah, oke. Kemudian anla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Orang yang memakai khuf tidak boleh memiliki hadas besar, karena mengusap sepatu itu sebagai ganti mengusap kaki dalam wudu. Tapi kalau sudah hadas besar, nah ini nggak boleh. Lalu saya mandi aja terus kaki saya usap aja, nggak boleh, karena ini pengganti hadas kecil, bukan pengganti wudu, bukan pengganti mandi. Nah kalau sudah hadas besar, berarti wajib dia copot sepatunya, dia mandi secara sempurna. Jelas syarat-syarat ini? Nah syarat-syarat ini. Kemudian kaifiyahnya, bagaimana caranya? Ya, yang namanya mengusap sepatu, mengusap ya, bedanya mengusap sama membasuh. Kalau membasuh itu air itu harus ngalir, itu membasuh namanya khoslu. Tapi kalau mengusap mashu, ini yang penting air nyampe aja gitu. Jadi gini, kalau ini saya ibaratkan sepatu, ya. Ini misalnya sepatu nih, ini kaki kita nih sepatu, ya. Maka yang wajib itu yang penting ambil air nih, nah selesai. Ya, yang penting kena, ya, yang penting kena, gitu ya. Mas'u ma yutlaqu alaihi ismul masih min ala khuf walau yasiran. Walaupun misalnya Ustaz, saya atasnya dong sedikit, cukup, itu yang wajib begitu. Cuma sunnahnya yang sempurna bagaimana? Yang sempurna kita membasuh atas dan bawah, ya. Kemudian caranya begini. Misalnya sepatu nih, ya, misalnya sepatu. Maka gerak kita ambil air nih, ya. Basahin air, tangan kita basahin air. Maka jalankan jari-jari tangan kanan kita mufarraqatan min asabi'ir rijli ila awwali saq khututan. Ya. Jadi begini. Ini tangan kita nih misalnya sepatu nih. Ya, atau kita saya posisinya berdiri deh, biar gampang. Ya. Misalnya seperti ini. Saya pakai sepatu misalnya. Maka usahakan ya, jari-jari kita ini dari jari kaki kita gerakkan kaki kita gitu. Nah, jadi kena semuanya. Tangannya agak direngkangin, jangan begini, agak rengkangin. Jadi biar rata. Ini yang kanan. Kemudian yang kiri, ya. Wa kadzalika asfaluhu bi imrodi asabi yusrahu mufarraqan min al-aqib ila al-asabi. Jadi posisinya begini, kalau yang kaki kanan kiri, kita basahin tangan kita dengan air. Kemudian cara basuhnya begini. Nah, gitu. Cara seperti itu. Paham kira-kira? Walaupun sebenarnya boleh gini doang. Ya boleh, cuma sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya itu rata. Begini. Kira-kira bisa dipahami ya? Cara itu kaifiyah yang sunnah seperti itu. Ya. Jadi ini boleh kita praktekkan kapan saja, di mana saja. Cuma pertanyaan begini. Kaos kaki termasuk nggak? Enggak. Memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat. Ya, karena dia air tembus. Nah ini bisa kita praktekkan di gimana Ustadz? Biasanya kalau di Arab, ya dipakai itu ketika musim dingin. Ya musim dingin itu orang melepas sepatu malas, karena dingin. Emang dingin mah saya ngerasain.
Ya, kalau pas musim dingin di daerah Hadramaut itu kita pakai baju 3-4 lapis. Dingin banget, dan dinginnya nggak kayak di puncak, lembab, kering. Ini bibir pada pecah, kulit pada pecah gitu tuh di Arab. Ya. Nah ini kan kadang buka sepatu males, dingin gitu ya. Kita boleh praktek ya. Ketika pengen sholat, kita udah wudhu nih, udah wudhu, kemudian batal wudhu kita, kan wudhu lagi. Nah ini ketika basuh kaki, ini usah copot, tinggal gitu aja. Ya. Nah, bagaimana kalau gambarannya kalau kita sholat di masjid? Kan kita pakai sepatu mana-mana. Nah, biasanya orang-orang sana itu dia setelah pakai khuf, misalnya mau ke masjid nih, mau sholat di masjid, dia pakai sandal lagi. Jadi khufnya bersih, gitu. Bukan berarti dia pakai khuf lewat jalan raya, udah becek-becek misalnya, masuk ke masjid nggak dilepas, itu ya nggak pantas. Walaupun misalnya seandainya suci, karena kan tanah yang kotor, tanah yang becek itu walaupun dia kelihatan jijik, cuma kalau seandainya nggak ada najis kan hukumnya suci. Ya cuma nggak pantas kita masuk ke masjid seperti itu. Ya makanya orang-orang sana itu kalau ketika menggunakan khuf, pengen praktek khuf ini, dia tetap ke masjid itu pakai khuf dan pakai sendal misalnya. Jadi bawahnya bersih. Ketika masuk masjid sendalnya dilepas, khufnya dipakai. Nah ini boleh. Ya seandainya kita nggak pakai sendal, kita jalan masuk ke masjid, ya boleh-boleh saya selama jelas sucinya, cuma nggak pantas begitu, karena kan debu-debunya, tanah-tanahnya ngotorin karpet, bisa dimarahin sama pengurus ntar. Ya, dan pengurus boleh melarang, misalnya, Pak, maaf Pak, dicopot Pak. Emang kenapa suci? Ya itu, tapi kan tanahnya blok banget Pak. Ini siapa yang mau nyuci karpet saya gitu? Nah, itu boleh pengurus melarang, karena ini demi kebersihan masjid. Ya, karena untuk maslahat umat banyak. Tapi kalau kita pribadi di rumah, boleh praktek seperti itu, dengan syarat sepatunya memenuhi syarat. Gitu ya. Nah ini yang mau kita bahas sampai hari ini. Insya Allah besok akan kita bahas apa saja yang dapat membatalkan. Ya, apa saja yang dapat membatalkan, artinya mencegah kita bisa mengusap sepatu. Insya Allah pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sesuai tema atau luar tema? Ada yang mau nanya nih? Ya, tuh kali. Kali mau nanya nggak? Ini Ustaz, pendapat Ustaz tentang kejadian Prancis. Oh, masalah kejadian Prancis ya. Saya baca itu yang penembakan itu ya. Ya kan penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Dari segi karikatur gimana ya? Yeah. Saya jelasnya nggak paham. Saya dapat info dari teman malah terjadi penembakan ya. Nah itu sebenarnya Allah alam, info yang saya dapat dari BBM itu katanya yang nembak itu ternyata juga bukan orang Islam katanya. Waduh. Ada yang bilang begitu, seperti itu. Ada yang bilang Islam yang radikal ya. Hah? Kaidah kali ya. Allah. Ya sebenarnya kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk membela agama kita. Apabila agama kita dilecehkan, ya syiar Allah dilecehkan, Nabi kita dilecehkan, kita wajib membela. Ya. Cuma tidak dengan cara yang langsung frontal seperti itu, langsung keras seperti itu. Kalau bisa kita pakai cara yang baik, ya, dengan cara bicarakan baik-baik, tadi ya minta maaf atau menghapus kata seperti itu dan meminta maaf secara depan umum, itu lebih baik. Karena Nabi kita Muhammad SAW pun mengajarkan akhlak yang mulia. Tunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya, jangan sedikit-sedikit tembak siapa aja ditembak. Karena terkadang itu nembaknya itu nggak cuma orang yang gambar, siapa aja ditembak sama dia. Nah Islam nggak ngajarkan seperti itu. Ya, membantai orang yang tidak bersalah, sama seperti saudara-saudara kita yang punya paham jihad dengan cara bom bunuh diri. Ya, menurut dia jihad tuh. Ya, dia ngebom kedutaan Australia misalnya atau bar di mana di Bali waktu itu kan. Menurut dia jihad, padahal Islam mengajarkan seperti itu. Ya, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim misalnya, ya, yang dia berbuat baik sama kita, maka kita wajib berbuat baik sama dia. Ya, selama dia nggak ganggu kita, ya kita berbuat baik sama dia. Kata Rasulullah begitu. Tapi kalau dia sudah mulai membuat masalah dengan kita, ya, mencaci maki orang Islam dan agama kita, maka kita nggak boleh mundur dari jihad. Nah, sekarang orang-orang Islam sekarang mulai salah kaprah, ya, bentar-bentar tembak, bentar-bentar bom. Kadang orang yang nggak bersalah pun ikut jadi korban ini, tapi nggak mengajarkan seperti itu. Ya, jadi sebaiknya sikap kita gimana? Ya kita menyesalkan, ya, ada orang berbuat brutal seperti itu, walaupun dengan niat tujuannya membela agama Islam, cuma coba dengan cara yang ihsan dulu, yang baik dulu, supaya seakan begini, orang-orang Barat ini kan menganggap Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan.
ya menganjurkan menjadi teroris, kan gitu anggapannya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Islam nggak seperti itu. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah ke Taif, ya, dengan dakwah ke Yathrib itu beda. Yathrib Madinah sekarang, Taif ya daerah sana. Itu bedanya cuma satu huruf, ya. Di Madinah Nabi dapat U, di Taif Nabi dapat I, ya. Paham maksudnya? Di Yathrib Nabi ketika masuk ke Yathrib Madinah dapat U, sambutan, ya, sampai orang ya mukul-mukul itu tuh ya rebana qala al badru kan sambut Nabi itu ya. Tapi ketika dakwah ke Taif Nabi dapat I, sambitan. Lihat Nabi Muhammad SAW disambit, dicaci maki, dicela, ya. Nabi keluar dari kota Taif, tangan kirinya melindungi kepalanya. Ya kan disambitin, ya. Ini hikmah buat kita. Nabi disambit itu berarti Nabi mencari selamat, menjaga dirinya. Cuma karena cuma satu tangan, kena, otomatis kena juga sambitan. Tangan kanannya kemana? Nabi gak begini. Nah, namanya ini cari selamat doang. Tapi Nabi tangan kanan angkat tangan sambil ngomong Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Disambitin Nabi nih. Disambitin sama orang-orang Taif. Nabi begini, yang satu jagain palanya, satu doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada umat, pada mereka. Sungguh mereka berbuat seperti ini karena mereka nggak tahu. Lihat bayangin hebatnya akhlak Rasulullah SAW. Nah, kita contoh akhlak seperti itu, ya. Selama kita bisa lakukan dengan cara yang santun, yang baik, cuma kalau emang nggak bisa dan dia semena-menanya menghina-hina Nabi kita, menghina-hina agama kita, maka kita tidak boleh mundur dari jihad. Mau perang, ayo perang. Kita nggak nyari masalah, kita nggak nyari musuh. Cuma ketika musuh datang, pantang untuk mundur. Lebih baik mati daripada Islam dicaci maki. Terus Ustaz, dalilnya tuh ada yang kelompok Islam, satu kelompok Islam tuh membenarkan pembunuhan itu dan bergembira atas matinya korban-korban itu. Nah, dalilnya tuh ini, zaman dulu juga ada kok, zaman Nabi pernah nyuruh sahabat, ada Ka'ab bin Ashraf Yahudi Bani Nazir yang suka menghina Nabi. Di zaman Nabi SAW juga ada sahabat yang buta membunuh istrinya yang suka memaki Nabi SAW. Toh Nabi juga nggak mencela tindakan tersebut. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah benar seperti itu? Memang riwayatnya ada seperti itu. Ya, coba pada dasarnya, pada intinya Nabi itu lebih mengedepankan akhlakul karimah, ya. Dan nggak tahu itu riwayat apa, emang Nabi nyuruh? Saya nggak jelas. Nggak jelas ya. Ya, saya ingat Nabi nggak pernah menyuruh sahabat bunuh si fulan, nggak. Bahkan pernah ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salul, ya, punya anak namanya Abdullah juga, ya, Abdullah bin Abdullah. Ini bapaknya ini Yahudi, ya, ketua munafik di Madinah. Anaknya sahabat, sama-sama sahabat sebenarnya, ya. Ini udah ketahuan nih yang ngasut-ngasut orang Yahudi, ngasut-ngasut orang supaya murtad. Itu bapaknya, udah jelas dah, ya, munafik nih, pimpinan munafik. Kemudian anaknya bilang, ya Rasulullah, da'ni aqtar ra'sah. Ya Rasulullah, biarkan saya motong kepala bapak saya. Ya, anaknya ngomong begitu. Saya aja dah, ya, yang motong leher bapak saya, jangan orang lain. Saya kesal banget ini, misalnya masa kita gitu, ya. Kata Rasulullah, bagaimana ntar tanggapan orang? Nggak usah dipotong. Bagaimana tanggapan orang-orang ntar yang mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri? Nabi itu walaupun dicaci maki seperti itu, dikhianati seperti itu, ya, tapi Nabi nggak pernah tuh nyuruh bunuh si fulan, ya. Nah, bahkan sampai meninggal dunia pun Nabi masih hadir jenazahnya, yang caci maki dia, ya. Jadi memang metode dakwah itu kan bermacam-macam, ya. Metode dakwah itu bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang, ya, ada yang lemah lembut. Nah, kita, ya, usahakan dengan cara santun dulu. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik dulu. Kalau emang udah nggak bisa, ya, kita menghina Nabi Anda nih, mau nggak tarik, ya, itu gambar permintaan maaf pada orang-orang muslimin. Kalau nggak berarti kita ngajak perang, ngajak ribut sama kita. Nah, ya. Bahkan Nabi melarang kita mencaci maki Tuhan-Tuhan agama lain. Kata Rasulullah, kalau kamu mencaci maki Tuhan orang agama lain, otomatis dia akan caci maki Allah juga. Nggak usah, gitu, ya. Allah nggak terlalu paham apa itu riwayat. Seingat Anda nggak ada Nabi menyuruh gitu, ya. Kalau yang istri yang dibunuh itu juga ada riwayatnya. Allah belum tahu yang itu.
istri dibunuh gara-gara caci maki Nabi. Allah belum tahu. Aku tersalah karena jawab, ya. Tapi pada intinya lebih kedepankanlah akhlak karim yang mulia, yang Nabi ajarkan, lebih memaafkan. Kalau memang udah nggak bisa atau terlalu berlebihan mereka menghina-hina Islam, baru kita jangan mundur seperti itu. Dan yang perlu kita perangi nggak semuanya, nggak mau babi buta, orang itu doang maksudnya, ya. Orang kafir banyak, cuma yang diperangi siapa? Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Kalau dia nggak merangi kita, nggak boleh kita perangi. Jangan salah kaprah, pokoknya. Wah, ini yang bikin ini orang Kanada, gempur Kanada semuanya. Ya nggak juga, nggak boleh seperti itu. Karena cuma sebagian orang saja seperti itu. Ya saya Allah jawab seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini ya bisa bermanfaat buat kita, menambah kepahaman kita tentang agama kita dan menambah cinta kita pada Allah dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ya mati kita nanti dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.